Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adik Sital Yapi dan rekan aku Azkia Karisa, aku Deki Anggreni, aku Agus Setiana. Saya Muhammad Rizky Gunawan. Hari ini kita akan mengobservasikan hotel yang ada di SMK Negeri 1 Pacet. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kita udah sampai nih di hotelnya. Yuk ikutin kita. Selamat datang di hotel. Di hotel ini ada tipe kamar apa aja sih, Kak? Di hotel ada 4 tipe kamar. Yang pertama ada tipe kamar standar single, ada deluxe double, ada suite double, sama deluxe king. Kalau ini tipe kamar apa lagi sih, Kak? Nah, kalau ini tipe kamar standar single. Fasilitasnya ada apa aja, Kak? Kalau untuk fasilitasnya sih ada di dalamnya ada smart TV, water heater, sama Untuk kapasitas kamar, satu kamar itu bisa berapa orang? kalau untuk tipe standar single ini hanya untuk 1 orang. Terus kalau buat harganya berapa? Kalau untuk harganya, kalau untuk kamar standar single ini 150 per malam. Kan di hotel ini ada 4 tipe kamar ya, Kak? Nah, kamar selanjutnya boleh kita lihat-lihat. Boleh kita sekarang ke kamar ini yang deluxe double. Ada tipe kamar deluxe double. Nah, fasilitasnya ada smart TV, water heater, sama full wifi. Untuk harga dan kapasitas di kisaran berapa ya, Kak? Nah, untuk harganya ini ada kamar deluxe double 750 per malam. Dan untuk jumlah kapasitas orangnya untuk 2 orang. Oke, kita ke kamar selanjutnya yang di bawah ada suite double. Kamar selanjutnya ada tipe kamar suite double room. Untuk harganya ini ada 350.000 per malam. Dan untuk fasilitasnya ada smart TV, water heater, sama free wifi. Dan ruangannya juga ini lebih luas dari yang lainnya. Dan untuk kapasitas orangnya ini buat 2 orang. Kita ke kamar selanjutnya yang di atas yang deluxe twin. Kamar selanjutnya ada tipe kamar deluxe twin. Untuk tipe kamar deluxe twin ini di harga 250 per malam. Fasilitasnya ada smart TV, water heater, sama free wifi. Dan untuk kapasitas kamar ini untuk 2 orang. Perkenalkan, nama saya Deci Dian Setiani dari Eksplorer 1. Perkenalkan, nama saya Siti Saskia Maharila dari PLW 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfi dari UNS 2. Perkenalkan, nama saya Azkia Karisa dari kelas 10 UNS 3. Saya juga sama dari kelas PLW 3.
Kami di sini ingin menginterview mengenai pengalaman Ibu selama berada di hotel ini. Pertama, bolehkah kami tahu mengenai nama Ibu? Boleh. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Cica Taptiani. Saya di sini sebagai salah satu pengelola Edotel SMK Negeri 1 Pacet. Saya di sini sudah hampir 10 tahun membantu untuk mengelola di Edotel SMK Negeri 1 Pacet. Di hotel sebagai bagian apa Ibu? Untuk pengelolaan Edotel ini kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola laundry SMK Negeri 1 Pacet. Jasa apa yang ditawarkan di hotel ini? Jasa yang ditawarkan di Edotel ini sebetulnya ada dua. Yang pertama itu jasa penyewaan kamar, kemudian yang kedua itu jasa pelayanan laundry. Itu saja. Kerjaan Ibu di Edotel ini? Untuk pekerjaan sebetulnya kita sebagai pengelola hampir seluruh pekerjaan harus diikuti. Pertama, untuk saya pribadi, karena saya ditugaskan untuk mengelola laundry, pertama yang dilakukan itu adalah pengecekan terhadap kebersihan area laundry, kemudian pengecekan terhadap peralatan laundry, kemudian menerima pesanan laundry dari luar, lalu membuat laporan keuangan terkait dengan laundry Edotel. Selain itu, kami juga mengelola penyewaan kamar. Untuk penyewaan kamar, kita menerima pesanan bookingan dari luar yang masuk melalui sistem kami. Lalu kami pun merawat serta mengelola aset di Edotel SMK Negeri 1 Pacet. Kemudian menjaga kualitas kebersihan dari Edotel SMK Negeri 1 Pacet ini. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Ibu? Untuk tantangan yang dihadapi, pertama karena Edotel SMK Negeri 1 Pacet ini adalah hotel umum juga yang sudah dipasarkan ke masyarakat, maka dari itu saat ini karena Edotel ini bersatu ya dengan lingkungan sekolah, pada saat tamu check-in atau berada di area hotel, terkadang banyaknya lalu lalang siswa-siswi yang ada di sini sehingga terkadang mengganggu kenyamanan dari tamu itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk hambatan dari Edotel SMK Negeri 1 Pacet ini adalah terkadang di saat weekend terjadinya overbooking ya. Kita kan punya 19 kamar. 19 kamar itu terdiri dari 4 tipe kamar. Ada suite room, ada deluxe twin, ada deluxe double, dan ada standard room. Pada saat libur ya, pada saat hari libur itu terkadang tamu yang membooking di Edotel itu sangat banyak sehingga tidak terakomodir, sementara bookingan itu masuk ke dalam sistem. Nah biasanya tamu tuh pada berebut gitu, pengen masuk ke sini padahal kamarnya sudah habis terjual. Itu untuk hambatan saat ini. Baik Ibu, yang keenam, strategi pemasaran seperti apa Ibu? Untuk strategi pemasaran saat ini sebetulnya kita sudah memiliki partner ya, kita sudah bekerja sama dengan Oyo. Kita sudah dipasarkan melalui aplikasi dari pihak Oyonya sendiri, kemudian dari pengelolaan, dari segi pengelolaan kita memasarkan melalui sosial media ya. Sekarang guru melibatkan peserta didik atau staf Edotel untuk membuat konten, kemudian di-upload di sosial media untuk menarik pasar, menarik konsumen untuk bisa datang ke Edotel SMK Negeri 1 Pacet. Baik, yang ketujuh ada omset atau penghasilan yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu, harian, mingguan, maupun bulanan atau tahunan. Untuk omset kebetulan karena kita masih tetap berjalan, kita masih mendapatkan omset, hanya saja jika untuk penentuan berapa per bulan paling dirata-ratakan. Di rata-rata kita dalam satu bulan omsetnya itu kurang lebih ada di angka 15-20 juta ya untuk per bulan. Itu hanya di Edotel saja, belum ditambah dengan laundry. Untuk laundry biasanya omsetnya itu di kisaran 8-10 juta per bulan. Ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, serta ada laporan tahunan juga untuk terkait dengan keuangan. Bagaimana menghadapi konsumen yang banyak komplain? Menghadapi konsumen yang banyak
komplain sebetulnya kita memiliki tekniknya sendiri ya. Pertama, untuk menangani komplain itu sendiri, kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluhan pelanggan itu. Kemudian setelah kita mendengarkan keluhan pelanggan, kita meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sama pelanggan tersebut. Kemudian dari sikap kita sendiri ketika menangani keluhan pelanggan itu, kita harus bersikap sabar. Kemudian kita harus menahan kontrol diri, ya, harus ada kontrol emosi juga. Jangan sampai ketika konsumen itu mengeluh atau marah, kita juga ikutan marah, itu tidak boleh. Ya, lalu kita carikan solusi dari permasalahan dari pelanggan tersebut. Misalkan ada permasalahan di airnya tidak ada, berarti kita harus bisa memperbaiki hal tersebut itu untuk kedepannya supaya tidak terjadi hal seperti itu. Apa yang Ibu lakukan ketika konsumen merusak fasilitas hotel di sini? Apakah ada sanksi? Iya. Pertama, pada saat check-in, tamu itu diwajibkan untuk menyimpan deposito. Deposito itu berupa uang sebesar 100.000. Nah, untuk jaminan, kenapa harus ada jaminan? Itu untuk menjaga-jaga ada barang hotel yang hilang ataupun ada aset hotel yang rusak. Pada saat tamu check-in, petugas itu akan memeriksa kamar terlebih dahulu sebelum tamu itu meninggalkan hotel. Jika memang terdapat kerusakan ataupun kehilangan barang, itu tamu wajib bertanggung jawab sebesar nominal dari kerusakannya itu sendiri. Itu sanksinya. Di sini saya akan menanyakan mengenai pribadi Ibu sendiri. Hal berkesan apa yang pernah Ibu lalui selama bekerja di hotel ini? Sekali hal-hal berkesan serta pengalaman yang saya alami di Edotel SMK Negeri 1 Pacet ini. Salah satu contohnya yaitu waktu ketika saya menangani tamu yang berasal dari India. Karena bukan hanya tamu lokal saja yang pernah menginap di hotel ini, ada juga tamu-tamu asing yang sudah menginap di sini. Pada saat itu tamu tersebut komplain karena terjadi kerusakan dari aset kamar tersebut. Tetapi kita mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut sehingga tamu pun itu mengerti dan paham atas kondisinya itu. Kemudian solusi dari permasalahan itu, tamu tersebut kita pindahkan ke kamar yang lain, tetapi kita memberikan komplimen juga. Seperti itu. Baik Ibu, bagaimana teknik marketing Ibu untuk menarik wisatawan agar mengetahui hotel ini? Karena hotel ini kan berada di lingkungan sekolah ya Ibu, akan sulit. Ya, betul. Teknik untuk pemasarannya mungkin tadi ya yang sudah dijelaskan, kita menggunakan sosial media, kita membuat konten-konten yang menarik terkait dengan Edotel, dengan laundrynya sendiri gitu kan, sehingga orang bisa tertarik. Kemudian sebetulnya kalau untuk teknik pemasaran biasanya tekniknya itu mouth to mouth ya, jadi dari mulut ke mulut nih. Biasanya si tamu itu akan memberikan review ya, review. Kita kan ada bergabung dengan aplikasi banyak. Nah, di situ tamu akan memberikan review yang bagus sehingga pada saat tamu yang ingin berwisata ke daerah Cipanas khususnya itu akan melihat dari review-review bagus dari Hotel Edotel ini. Baik Ibu, kalau boleh tahu kapan hotel ini didirikan dan mengapa hotel ini dinamakan Edotel? Baik, untuk berdirinya hotel itu sendiri, kita beranjak dari satu kamar waktu itu pada tahun 2006. Kalau tidak salah 2006 kita hanya memiliki satu kamar. Dan itu pun peruntukannya untuk apa? Untuk praktek siswa-siswi SMK Negeri 1 Pacet, jurusan perhotelan. Dari tahun 2006 itu berkembang, ada beberapa kamar dan kita pun memiliki meeting room. Nah, untuk saat ini kita memiliki 19 kamar sampai saat ini. Dan kenapa dinamakan Edotel? Karena sesuai dengan peruntukannya, educational hotel. Ya, jadi memang hotel ini diperuntukkan untuk siswa SMK Negeri 1 Pacet bisa belajar secara real, secara langsung dengan iklim industri. Apalagi sekarang kita sudah dijual untuk umum, peserta didik pun di sini bisa secara langsung berinteraksi dengan tamu. Bagaimana cara menyiapkan kamar untuk tamu, kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan tamu, menghadapi komplain tamu secara langsung, itu tujuannya. Nah, yang
terakhir, bagaimana perasaan Ibu bisa bekerja di hotel ini? Perasaan ibu atau perasaan saya untuk bekerja di hotel ini sangat menyenangkan sekali, karena selain bisa mengelola hotel, saya juga bisa memperhatikan karakter-karakter siswa-siswi yang terjun langsung PKL di sini. Kemudian saya merasa senang jika hotel ini tingkat huniannya tinggi, berarti target pemasaran kita tercapai. Bu, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Sama-sama. Sekian video room tour dari kami. See you next